lakukan penahanan seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Kita kenakan pasal 360 ayat 1 yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat itu mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang. Yang kita ketahui bersama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian, ya. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan MBG ini. Ya, kalau untuk statusnya itu supir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak SPBG-nya. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara itu. Ya. Iya, dari kronologi yang disampaikan, yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Gitu. Itu masih kita dalamin. Ya. Oh tidak ada, karena kemarin pelakuan sedang dalam pemeriksaan kami. Ya. Jadi pihak SPPG atau kepala SPPG Walangsari itu akan diperiksa atau di dalam atau gimana? Iya, tentunya juga kita periksa sebagai saksi ya dalam perkara ini. Bang, kemarin kan kepala MBG termasuk sebagai saksi atau gimana? Bukan. Kepala MBG hanya datang ke sini karena kejadiannya ada menyangkut kegiatan dari MBG itu saja. Sejauh ini tidak ada ya. Pak, tadi kan dikatakan bahwa kendaraan itu layak pakai. Ya. Layak pakai itu seperti apa gitu? Apakah ada maintenance tertentu bagi perusahaan itu atau mitra? Jadi dalam konteks perkara ini, yang kita proses adalah perkara pidananya, yaitu apa pidananya? Yaitu suatu kelalaian yang terjadi. Nah, makanya yang kita lakukan pemeriksaan adalah kendaraan ini kemarin diperiksa di sub, fungsi gas, rem dan koplingnya layak, artinya kendaraan ini secara umum aman. Tapi mungkin secara detailnya dari Disub bisa menyampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Untuk kendaraan itu kan masih baru ya, tahun 2023. Serta kita lihat dari dashboard untuk sistem pengereman bagian bawah tidak ada kebocoran. Terus untuk pemeriksaan minyak rem juga tidak ada kekurangan. Fungsi road test kita laksanakan, maju mundur dan jalan. Fungsi rem itu beroperasi dengan baik. Demikian. Selain pasal 360, pasal apa lagi Bang yang akan... Cukup ya, saya rasa cukup ya. Baik, apabila ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan lebih detail di kesempatan yang berbeda. Intinya kami masih tetap berusaha mencari informasi lain tentang kasus ini. Sementara memang satu yang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi korban.
Nanti untuk Pak Lantas bisa. Ya. Ya, berarti sebenarnya itu kendaraan nggak layak untuk mengangkut makanan ya Pak? Siap. Jadi ada alih fungsi kendaraan. Seharusnya kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut manusia tapi dipergunakan untuk mengangkut makanan gitu Pak? Siap. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kita lebih fokus ke kasus ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan bahwa pasal yang kami terapkan sama seperti tadi malam yang saya sampaikan bahwa Untuk kasusnya itu murni kecelakaan atau ada indikasi sabotase? sampai saat ini kasus ini kami belum menemukan ada sabotase. Yang pasti ini murni kelalaian. Ya, kelalaian. Kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antar kendaraan di jalan raya. Jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka. Oke, untuk Bang, supirnya ini punya SIM nggak Bang? ya nanti ini jelasin. Ya, jadi dapat kami sampaikan untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan, kemudian ya untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Kita kenakan pasal 360 ayat 1 yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat itu mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang. Yang kita ketahui bersama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian, ya. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Itu Pak, status supir itu supir utama atau supir cadangan? Karena kan kebanyakan nih di medsos ataupun informasinya itu supir. Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan MBG ini. Supir utama ya Pak? Ya, kalau untuk statusnya itu supir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak SPPG-nya. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara itu. Ya. Pak, kemarin kan ada pengakuan juga dari pelaku kalau misalnya saling tidak itu Iya, dari kronologi yang disampaikan, yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. Tadi kan dikatakan bahwa dia perlahan dan baru di jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia perlahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan? Itu masih kita dalami. kemarin kepala BGN sih Pak, Ya. ada komunikasi dengan pelaku dari bagaimana? Oh, tidak ada karena kemarin pelaku kan sedang dalam pemeriksaan kami. Ya. Jadi pihak SPPG atau kepala SPPG Walangsari itu akan diperiksa atau di dalam atau gimana? Iya, tentunya juga kita periksa sebagai saksi ya dalam perkara ini. Pak, kemarin kepala BGN termasuk sebagai saksi atau bukan? Bukan. Kepala MBG hanya datang ke sini karena kejadiannya ada menyangkut kegiatan dari MBG itu saja. Sejauh ini tidak ada ya. Jadi Pak, tadi kan dikatakan bahwa kendaraan itu layak pakai. Ya. Layak pakai itu seperti apa gitu? Apakah ada maintenance tertentu bagi perusahaan itu? Gitu, mitra. Jadi dalam konteks perkara ini, yang kita proses adalah perkara pidananya, yaitu apa pidananya? Yaitu suatu kelalaian
yang terjadi. Nah, makanya kita lakukan pemeriksaan adalah kendaraan ini kemarin diperiksa di sub, fungsi gas rem dan koplingnya layak, artinya kendaraan ini secara umum aman. Tapi mungkin secara detailnya dari Disub bisa menyampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Untuk kendaraan itu kan masih baru ya, tahun 2023. Serta kita lihat dari dashboard, untuk sistem pengereman bagian bawah tidak ada kebocoran. Terus untuk pemeriksaan minyak rem juga tidak ada kekurangan. Fungsi road test kita laksanakan, maju mundur dan jalan, fungsi rem itu beroperasi dengan baik. Demikian. Selain pasal 360, pasal apa lagi dong yang akan Cukup. Satu. Cukup ya. Saya rasa cukup ya. Baik, apabila ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan lebih detail di kesempatan yang berbeda. Intinya kami masih tetap berusaha mencari informasi lain tentang kasus ini. Sementara memang satu yang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.